Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kalian yang udah mengklik video ini. Dan sesuai dengan judulnya, pada kesempatan kali ini kita bakalan bahas tuntas nih simple present tense, mulai dari pengertiannya, rumusnya, dan bahkan juga contohnya. Tapi buat teman-teman yang belum subscribe, yuk subscribe dulu di bawah ya guys, yang warna merah itu loh. Terima kasih buat yang udah subscribe. Mari kita sama-sama membangun channel ini menjadi channel yang berinformatif juga edukatif. Oke guys, lanjut. Sekarang kita bakalan bahas pengertian dari simple present tense. Simple present tense adalah bentuk tenses yang menjelaskan kegiatan yang terjadi di masa sekarang atau present. Jadi guys, teman-teman, kalau ada kata-kata present itu artinya pada masa sekarang ya, bukan pada masa lalu atau pada masa lampau. Gampang kan? Lanjut, kita akan membahas rumus dari simple present tense. Tapi sebelum kita membahas rumusnya, Miss Nuri mau jelasin dulu nih, ada 3 suku yang selalu keluar dalam tenses, selalu ada kaitannya sama tenses. Apa aja? Itu yang pertama ada verbal, kemudian adjective, dan juga ada noun. Apaan tuh verbal? Verbal adalah bentuk kata kerja. Contohnya seperti menyapu, menonton, menulis, menggambar, dan lain sebagainya. Lalu adjective apa, Miss? Adjective adalah sebuah kata sifat seperti ramah, cantik, baik, sombong, angkuh, dan lain sebagainya. Kemudian dihafal ya teman-teman, yang terakhir ada kata noun. Noun itu adalah kata benda. Kata benda itu apa aja, Miss? Banyak kok, pokoknya semua kata benda termasuk noun ya. Seperti meja, kursi, kipas, dan lain sebagainya. Oke, udah ngerti kan teman-teman? Lanjutnya, kita bakalan bahas dari rumus dari simple present tense. Simple present tense, rumusnya ini terbagi menjadi 2. Yang satu, rumus khusus untuk si verbal. Yang kedua, rumus khusus untuk si adjective dan juga si noun. Loh, kok beda-beda, Miss? Memang begitu bentukannya, guys. Karena si verbal ini nggak mau nyatu sama si adjective dan juga si noun. Jadi kita pisahin aja ya. Dan di sini Miss Nuri bakalan kasih sedikit highlightnya. Nah, kalian bisa baca sendiri guys, belum Miss Nuri jelasin karena Miss Nuri bakalan jelasin satu-satu setelah highlight ini selesai. Oke, dibaca sebentar ya teman-teman. Oke, selesai. Lanjut kita bakalan bahas yang pertama, yaitu rumus dari simple present tense khusus untuk yang adjective dan juga noun. Ingat kan, adjective itu adalah kata sifat, sedangkan noun adalah kata benda. Jadi, rumusnya itu setiap tenses itu selalu ada bentuk positif, bentuk negatif, dan juga bentuk pertanyaan. Untuk bentuk positifnya itu ada subject ditambah to be plus adjective atau noun. Kita ngomongnya plus aja ya. Kemudian yang bentuk negatifnya ada subject plus to be plus not plus adjective atau noun, tergantung kalimat apa yang mau dibuat. Kemudian yang pertanyaannya gantian nih. Dari tadi kan si subjek terus yang di depan. Sekarang kita balik. Si to be plus subjek plus adjective plus noun. Nah, gampang kan? Sebelum Miss Nuri kasih contoh, kita bahas dulu ya. Subjek itu apa aja dan to be-nya tuh apa aja juga. Jadi subjek itu dalam bahasa Inggris ada 7 ya teman-teman. Ada I, you, they, we, he, she, dan it. Kemudian to be-nya itu cuman ada 3, yaitu am, is, are. I itu pasangannya adalah si am, sedangkan you, they, dan we pasangannya adalah si are, dan sisanya he, she, it pasangannya adalah is. Dah itu. Pokoknya kalian harus ingat ya, antara subjek dan to be-nya itu mereka nggak boleh diganti-ganti. Itu udah pasangan yang sangat klop banget. Lanjut, kita bakalan bahas contohnya. Contoh dalam kalimat simple present tense yang bentuk adjective dan noun sesuai rumus ya. Contoh bahasa Indonesianya adalah saya adalah
seorang perempuan yang cantik. Cilah, muji diri sendiri. Lanjut ya guys. Bentuk positifnya adalah subjeknya adalah I. Lanjutin to be-nya, I am a beautiful girl. Itu bentuk positif. Lanjut ke bentuk negatif. I am not. Ingat ya, untuk bentuk negatif itu selalu pakai kata-kata not. A beautiful girl. Lanjut. Bentuk pertanyaannya, to be-nya di depan. Am I a beautiful girl? Nah, gitu guys. Gampang kan? Ikutin aja pola rumusnya dan kalian pasti bakalan langsung ngerti sendiri. Jawabannya bisa no, I'm not, and yes, I am. Itu jawabannya ya guys. Lanjut, kita bakalan bahas bentuk rumus simple present tense yang khusus untuk si verbal atau kata kerja. Sama seperti yang tadi, dalam rumus ini ada bentuk positif, bentuk negatif, dan juga bentuk pertanyaan. Bentuk positifnya ada subject plus verbal 1 atau kita singkatnya verb 1 plus objeknya. Untuk kalimat negatifnya, subject plus don't or doesn't plus verb 1 plus object. Lanjut ke bentuk pertanyaan, do atau does plus subject plus verb 1 plus object. Loh, kok di bentuk verbal adanya si don't atau doesn't? Kenapa nggak pakai to be? To be itu sama verbal nggak bisa disatuin teman-teman. Jadi, terus cara bedain don't atau doesn't-nya gimana? Khusus yang don't itu pasangan subjeknya hanya ada untuk si I, you, they, we. Sedangkan doesn't itu untuk he, she, it. Gampang kan? Lanjut, kita masuk ke contoh ya teman-teman. Contoh yang pertama, mereka sedang bermain bola di lapangan. Bentuk positifnya, they play football in the yard. Kemudian bentuk negatifnya, mereka sedang tidak bermain bola di lapangan. Bahasa Inggrisnya, they don't play football in the yard. Lanjut ke bentuk pertanyaan, do-nya di depan ya guys. Apakah mereka bermain bola di lapangan? Sedangkan bentuk bahasa Inggrisnya adalah, do they play football in the yard? Masih belum ngerti? Kita lanjut ke contoh nomor 2 ya. Contoh nomor 2, Johnny sedang menonton TV di rumah. Bentuk positifnya, Johnny watch TV in the house. Kemudian, bentuk negatifnya, Johnny sedang tidak menonton TV di rumah. Bahasa Inggrisnya, Johnny doesn't watch TV in the house. Sedangkan bentuk pertanyaannya, apakah Johnny sedang menonton TV di rumah? Bahasa Inggrisnya, does Johnny watch TV in the house? Nah, gampang kan? Tapi coba lihat, perhatikan baik-baik. Di bentuk positif kok ada watch, terus tambahannya ada es, sedangkan di bentuk negatifnya, watch-nya biasa aja. Kok beda sih, Miss? Apaan nih? Miss salah kali nih buatnya. Tunggu dulu ya teman-teman. Khusus untuk she, he, it, sedangkan Johnny ini masuk ke he ya, dia laki-laki. Setiap kata kerjanya itu di ujungnya terdapat penambahan s atau es atau is sesuai ketentuan yang berlaku. Makanya di bentuk positif tadi ada Johnny watch dan ada es di belakangnya. Tapi kenapa di bentuk negatifnya tidak? Karena penambahan s, es, dan is itu khusus dalam bentuk kalimat yang positif saja. Bentuk negatif dan bentuk pertanyaan itu mereka sudah kembali normal, watch aja, nggak ada tambahan es-nya. Nah loh, kalian masih bingung nih sama penambahan akhiran s, es, dan is? Yuk, mari sama-sama kita bahas ya. Yang pertama, penambahan s. Rumusnya itu he atau she atau it plus setiap kata kerja
yang akhir hurufnya huruf A atau Y. Maaf ya, Miss ngomongnya bahasa Indonesia. Contohnya, read. Read ini D, huruf terakhirnya adalah huruf D. Sedangkan D termasuk antara A sampai Y. Maka dari itu, kalau subjeknya she contohnya, makanya kita buat jadi she reads. Ada S-nya. Kemudian ada khusus penambahan akhiran ES. ES itu rumusnya she atau he atau it plus setiap kata kerja yang akhir hurufnya itu ada di antaranya ada S, O, CH, SH, X, dan Z. Contohnya gimana nih, Miss? Contohnya ya itu tadi seperti watch. Watch itu akhir hurufnya kan CH. Makanya kalau pakai subjeknya she atau he atau it jadinya watches. Watches ada ES-nya. Kemudian lanjut ke contoh selanjutnya ada fix. Jadi penambahan ES jadi fixes. Fixes. Ada ES di belakangnya. Lanjut khusus penambahan yang terakhir yaitu ada IS. IS ini digunakan yaitu apabila kata kerjanya memiliki akhirannya Y. Tetapi sebelum huruf Y terdapat huruf konsonan. Konsonan? Huruf konsonan itu apa, Miss? Huruf konsonan adalah selain huruf vokal. Ya ilah, susah amat jelasinnya. Huruf vokal itu apa aja? Huruf vokal itu adalah A, I, U, E, O. Sedangkan huruf konsonan, ya selain A, I, U, E, O, gampang kan? Contohnya nih, study. Huruf terakhirnya Y, betul. Sebelumnya ada apa? D. D termasuk A, I, U, E, O? Bukan kan? Berarti D ini termasuk huruf konsonan. Makanya kalau ditambahin IS jadi studies. Ada IS di belakangnya, IES. Gitu deh, gampang kan teman-teman? Oke. Kalau begitu cukup sekian video kita hari ini. Dan kalian jangan lupa untuk stay tune terus di channel ini karena di beberapa hari ke depan Miss Nuri bakalan share tentang tenses berikutnya nih. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.